Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Tiwi, dan juga teman-teman yang sudah hadir untuk diskusi kita pada malam hari ini. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat ya. Mumpung masih dalam suasana Lebaran juga, saya pribadi mengucapkan selamat Lebaran. Mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih juga kepada Tiwi yang sudah memberikan kesempatan untuk bisa kontribusi sedikit di komunitas Temu Sejarah yang kalau dari segi usia bergabung saya masih cukup muda ya, tapi masih belajar juga. Tapi insya Allah apa yang bisa diberikan untuk komunitas ya diberikan sebisa yang saya bisa begitu. Nah, teman-teman, tadi yang udah di-spill juga sama TV bahwa diskusi kita malam hari ini ya tentang eh, diskusi buku yang ke-9 ya, terkait dengan Asia Tenggara. Kalau boleh izin saya sampaikan sedikit pengantarnya, di mana Asia Tenggara itu pada abad ke-15 hingga pertengahan abad ke-17 itu mengalami kotanisasi ya, revolusi keagamaan hingga kebangkitan monarki absolut yang bertalian erat dengan perniagaan. Nah, bagaimana sih sebenarnya kejayaan Asia Tenggara pada masa itu dan bagaimana juga keruntuhannya kemudian ya. Nah, untuk mengulasnya pada diskusi buku yang ke-9 ini terkait dengan temu sejarah Asia Tenggara dalam kurun niaga 1450 hingga 1680, khususnya jilid 2 berkaitan dengan jaringan perdagangan global. Nanti kita akan ditemani oleh pemantik kita yang luar biasa. Sudah hadir juga Bang Muhammad Aulia Iskandar Muda. Selamat malam Bang Iskandar. Selamat malam ya. Sehat Bang? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Terima kasih Bang Iskandar sudah bergabung bersama kita di tengah kesibukan yang cukup padat ya tadi informasinya dari TV. Dan sebagai informasi teman-teman Bang Iskandar saat ini masih aktif mengajar sebagai guru sejarah begitu ya Bang di SMA dan juga SMK Logos Indonesia. Nah, nanti Bang Iskandar akan menjadi pemantik untuk diskusi kita kaitan dengan buku yang ditulis oleh Anthony Reid, yang mana beliau ini sebenarnya memiliki dua jilid buku ya untuk tema yang sama kita ulas di malam hari ini. Yang pertama, dia juga mengulas tentang Asia Tenggara dalam kurun niaga 1450-1680, edisi Tanah di Bawah Angin. Mungkin nanti Bang Iskandar akan spill sedikit juga pada kita. Dan yang khusus untuk malam ini, kita akan mengulas tentang perdagangan itu ya, jaringan perdagangan global yang juga ditulis di buku kedua Anthony Reid tersebut. Nah, mungkin untuk informasi sedikit saja, Anthony Reid ini merupakan salah satu sejarawan ya, asal Selandia Baru. Eh, Dia dalam melakukan penulisan dua buku yang tadi saya singgung, melakukan riset yang cukup banyak di Asia Tenggara. Dia cukup dalam melakukan penelitian terkait dengan kehidupan ya masyarakat di Asia Tenggara dengan cakupan yang menurut saya cukup holistik karena tidak hanya dari sisi wilayah, makanan, perumahan, perniagaan, pola-pola kesejahteraan, kebudayaan hingga pertunjukan populer juga diulas dalam karya-karya beliau. Nah, untuk malam ini Bang Iskandar akan membantu kita untuk diskusi terkait dengan karya Anthony Reid yang berkaitan dengan jaringan perdagangan global. Nah, sangat menarik menurut saya pribadi. Semoga juga nanti teman-teman bisa terlibat diskusi secara antusias. Kalau misalnya nanti teman-teman ada pertanyaan atau misalnya mau sharing juga terkait buku yang sudah dibaca berkaitan tema yang nanti kita ulas pada malam hari ini, itu boleh banget disampaikan di kolom chatnya, atau kalau misalnya nanti waktunya cukup dan memungkinkan, teman-teman juga boleh banget untuk open mic, open cam, jadi kita bisa saling kenal juga dan saling bersilaturahmi juga pada malam hari ini dan tentunya memberikan ilmu satu sama lain. Eh, Mungkin begitu pengantar singkat dari saya. Tanpa berlama-lama lagi, saya akan berikan waktu dan tempat kepada Bang Iskandar. Silakan Bang. Oke ya, suara ya. Oke, Agak ini sih ya Bang, agak menggema ya Bang suaranya. menggema ya soalnya lewat speaker jadi agak gema dikit ya. Hmm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator ya, Mbak Siska yang sudah apa ya,
memberikan kesempatan kepada saya dan juga tim Timus Sejarah, Mbak Tiwi untuk acara ini, Zoom hari ini ya. Jadi apa namanya, buku ini kan memang kalau kita di sejarah atau di khususnya di orang mahasiswa sejarah itu kan sering dipelajari. Jadi kalau kita bersejarah Asia Tenggara itu buku ini satu baca wajib ya. Jadi yang mungkin mahasiswa tahu, mahasiswa tahu. Jadi biasanya memang kalau nggak dia ada buku waktu lagi namanya DJ Hall juga buku wajib ya. Tapi kalau DJ Hall itu kan bukunya agak tua. Agak tua dalam artian memang kajiannya itu dia tahun 60-an seingat saya kan. Makanya kajian sejarah Asia Tenggara pertama itu di DJ Hall itu. Ya, jadi baru diteruskan rincian-rinciannya seperti yang ada di buku Anthony Reid ini gitu loh. Tadi sudah disebutkan ada dua ya, ada dua buku. Yang pertama ada buku yang warna putih ya. Jadi ada yang warna putih yang jadi pertama tadi yang di bawah angin itu maksudnya di bawah angin itu maksudnya bukan kita di bawah angin sepoi-sepoi tidur enggak gitu ya. Itu ada istilah di bawah angin itu maksudnya daerah Asia Tenggara itu anginnya itu berhembus dari arah barat ke timur ya. Itu memang dibilang di bawah angin kalau kata istilah admiral. Jadi istilah itu dipakai di judul buku yang pertama. Dan memang kalau buku pertama saya belum terlalu banyak baca karena itu memang kajian saya itu kan lebih ke mengikuti sejarah ekonomi ya di buku yang kedua. Kalau yang pertama itu kan lebih ke budaya. Jadi kalau memang teman-teman tertarik dengan budaya Asia Tenggara bisa langsung ke buku itu baca, bagus ya. Jadi gimana apa upacara adatnya gimana, kebiasaannya seperti apa, makanannya apa itu lengkap di sana. Tapi kalau di buku kedua ini di perdagangan Asia Tenggara dengan global ini lebih memfokuskan ke ekonomi ya. Jadi bagaimana ekonomi Asia Tenggara itu berkembang, kemudian memicu banyak apa orang yang datang, akhirnya untuk hilang gitu ya. Dan kita akhirnya harus membangun dari awal lagi. Nah ini penting ya. Jadi makanya di buku ini bagus untuk dipelajari. Kalau menurut saya dari buku yang dibahas ini nanti kita lanjutkan di PPT saya selesai ya, pengantar dulu. Ada 3 priorisasi. Yang pertama itu adalah ketika Asia Tenggara itu menjadi kekuatan pemula dalam perdagangan. Kemudian yang kedua itu ketika menjadi apa ya pusat perhatian ya kita semacam semut kalau lihat gula ya itu kan dia pasti kan kalau kita manis-manis atau gula semut pasti akan datang. Nah, seperti itu Asia Tenggara pada periode kedua. Dan periode ketiga adalah ketika apa namanya apa yang sudah manisnya hilang akhirnya untuk juga gitu ya hilang juga. Jadi kalau kita lihat tahunnya kan 1450 sampai 1680 ya benar ya kita lihat di bukunya ya. Jadi kenapa ada tahun segitu nanti kita bahas lebih lanjut. Oke maaf saya share screen dulu ya. Udah, Bang. Jadi ini TPT yang sebenarnya saya siapkan ya. Jadi tetapi saya usahakan padat ya. Jadi kita lihat 1450 sampai 1680 dari abad ke-15 pertengahan sampai abad ke-17. 1450 itu diambil sebagai titik poin di mana perdagangan Asia Tenggara naik-naiknya. Jadi kalau jangan bilang sebelum itu nggak ada dong, sebelum sebelum nggak ada dong. Ada, cuma memang puncaknya itu 40. Jadi ini yang diambil sebagai titik poin dari sejarawan Anthony Reid. Kalau itu gambar apa? Ini kan covernya ada gambar seperti orang adanya ya, yang warna kuning itu. Itu kalau setahu saya kalau di informasi buku itu kalau nggak salah itu ada di daerah Banten ya. Jadi itu ketika uh, para bangsawan sedang berkumpul dan bermusyawarah ya. Atau istilahnya ya orang-orang ya terpandang ya pasti istilahnya orang-orang penting lah gitu ya. Kalau payung itu kan biasa simbol dari kalau dia punya payung itu berarti dia orang yang sangat-sangat dihormati kalau zaman zaman dulu gitu ya. Kalau zaman sekarang mungkin payung ya buat hujan aja kan. Kalau sekarang apa kalau dulu enggak. Ya, jadi balik ya ke Stadion Sorry.
harus tahu, jadi ini yang dibahas sama bagian ASEAN dari mulai Myanmar, dari Vietnam sampai ke daerah Timor Leste. Tapi Timor Leste mungkin jarang disebut ya. Jadi mungkin yang penasaran nama-nama zaman dulunya apa, kalau Indonesia kan mungkin dulu dibagi banyak daerah, nggak sampai dengan Malaysia juga. Singapura dulu belum ada ya. Jadi kalau di Singapura itu kan tahun abad ke-19, Brunei sudah ada dari abad yang tadi, yang abad ke-15 sudah ada, 15-16 ya. Jadi makanya kalau tahu mungkin Borneo ya, Borneo itu diambil dari kata Brunei. Jadi orang Portugal, orang Portugis datang ke Kalimantan itu dia ke Brunei. Jadi dibilang, oh apa namanya, Brunei itu ternyata kata orang Portugis menguasai satu seluruh pulau. Padahal enggak, padahal cuma sekitar mungkin luas tapi nggak sampai seluruh pulau. Tapi maka dibilangnya Borneo. Borneo itu adalah dari kata Brunei. Ya. Itu orang Portugis yang memberi nama Kalimantan tersebut. Ya. Kalimantan. Filipina ada Laos, ya, ada Vietnam, ada Thailand, ya, ada Myanmar, dan ada Kamboja. Ya. Jadi ada banyak negara di Asia Tenggara. Ya, jadi untuk di buku ini kan sebenarnya ada 5 bab, cuma saya karena keterbatasan waktu dan juga tempat, jadi kalau banyak juga waktunya habis ya, jadi sesi jawabnya juga nggak bisa. Ya. Jadi kita masuk ke slide ketiga. Ini bab pertama ya, jadi diambil dari dalam perjalanan 1400 sampai 1550. Ya. Jadi komunitas yang utama itu adalah warga ya. Kita sehari-hari mungkin masak ya atau makan, saya nggak tahu ya. Lada itu ada putih, ada hitam ya. Itu kan biasanya ada yang kalau di dapur ya. Lada itu yang bukan dari Indonesia tapi dari India, tapi di apa ya? Diekspor ke sini, berarti kita impor dari India, ditanam di sini. Ya, kalau dari kita itu yang asli itu ada namanya pala. Pala itu ada di Maluku. Kalau kita kenal Pulau Rum, dia pernah ditukar sama New York. Ya, Pulau Rum punya Inggris, ditukar sama ya punya Inggris, ditukar sama New York, Belanda, ditukar, dan akhirnya nasibnya beda ya. Nasibnya New York begitu, yang kita begini ya. Jadi itu satu keunikan sejarah ya. Nah, itu ada pala di situ ya, itu di Maluku. Kemudian yang kedua itu ciri-cirinya adalah perdagangan Cina banyak Asia Tenggara. Jadi kalau kita lihat mungkin sekarang banyak orang Tionghoa ya, gitu, orang Tionghoa yang ada di Indonesia itu sebenarnya sudah dari dahulu. Dari zaman dulu sebelum kemerdekaan, atau sudah berabad-abad yang lalu itu sudah ada ya. Bahkan apa namanya, mereka itu membuat perkampungan, membuat pemukiman, bahkan mereka mengimpor mata uang sendiri. Namanya kalau nggak salah mata uang picis ya. Picis itu mata uang kecil, ada bolong di tengah. Saya nggak bisa beri gambarnya. Ada. Jadi zaman dulu itu dipakai sebagai satuan mata uang. Kemudian masuk ke Eropa, jadi kita kenal Portugis, Spanyol, Belanda, dan lain-lain. Bahkan kalau tidak salah ada beberapa juga yang itu dari Asia, Eropa Utara ya. Jadi mereka masuk karena mereka mendengar informasi bahwa Asia Tenggara itu sumbernya uang nih. Ya, kan? Jadi kalau kita mau cari uang makanya nggak bisa lewat pihak ketiga. Kita harus nyari langsung. Ya, kan? Kita istilahnya kalau kita kenal di buku sejarah itu kan lewat Tanjung Harapan, datang ke India, habis itu ke Malaka, gitu-gitu. Jadi pendapat Eropa mulai masuk dari kedatangan Cina, ada India juga sebenarnya, tapi India itu dia apa ya, lebih ke mungkin lebih ke modelnya itu lebih ke agen. Jadi misalkan dia lebih apa ya, macam pemula lah ya. Lebih Cina itu lebih, dia datang langsung ke sini, dia misalkan dia bisa bawa sutra, bawa barang-barang dia, kemudian ditukar dengan komoditas dari sini Asia Tenggara, dijual lagi ke Cina. Itu mungkin dijual lagi ke wilayah-wilayah lain. Bisa, jadi yang untungnya begitu. Atau bisa juga pakai uang tadi yang saya bilang, atau uang picis tadi bisa. Nah, kemudian perdagangannya umumnya itu biasanya lewat dari perairan. Jadi kita dari laut, dari sungai, ya. Kalau apa namanya, kita kenal negara Indonesia negara maritim, Asia Tenggara itu memang apa ya, lautnya itu apa ya, lautnya itu banyak ya. Terus
Laos itu nggak ada laut ya. Laos itu harus lewat daratan. Makanya akses ke Laos itu, ibu kota Laos itu agak susah. Jadi makanya agak sepi pedagang. Tapi bukan berarti nggak ada, cuma susah diakses. Ya. Kalau daratannya gimana? Daratannya ada, cuma jarang. Jadi kalau kita misalkan di Indonesia ya, di Pulau Jawa misalkan itu, uh, setahu saya itu orang Portugis ketika mau ke Bogor ya, dari Sunda Kelapa atau sekarang kita kenalnya Sunda Kelapa ya, Jakarta Utara, mau ke Bogor itu dia harus lewat sungai ya. Jadi lewat sungai ya, baru bisa sampai ke ibu kota yaitu Papua Barat ya, sekitar 2 hari kalau nggak salah seingat saya itu caranya. Jadi kalau jalan susah ya, kalau jalan itu karena banyak hutan, terus tanahnya itu kan karena kita tropis ya, jadi lembab. Jadi kalau dulu kan pakai apa sih namanya itu, gerobak kuda ya, apa sih namanya, pedati ya. Pedati itu kan istilahnya agak susah ditarik ya, pakai mobil pun masih susah juga ya, jadi bukan aspal, belum ada aspal ya. Jadi itulah menyebabkan nggak efektif. Jadi lewat perairan lebih cepat, tapi akhirnya juga dimanfaatkan oleh aktor-aktor tertentu baik yang resmi maupun yang tidak resmi. Apa itu? Akhirnya dikenakan biaya. Kita kenal biaya pabean. Pabean itu biaya masuk, biaya cukai, ya kan? Pabean itu kan nama orang ya, orang Belanda, jadi makanya saya pastinya nama itu akan dipakai sebagai bahasa kita untuk biaya masuk ya, pabean itu ada ya. Jadi kalau kita masuk harus ada biaya. Kalau kita memasuki barang ada biaya lagi, nah, biaya impor ekspor ya. Jadi tertentu itu apa ya, memasukkan biaya-biaya yang membuat orang jadi males ya, jadi males. Sorry, sinyal. Jadi apa namanya, si apa, sorry, oh ya tadi, jadi akibatnya adalah orang yang mau berdagang itu disusahkan oleh karena banyak peraturan-peraturan yang nggak masuk akal. Kalau ada di bukunya siapa ya, bukunya Peter Carey masalah ya, sejarawan juga, itu ada namanya Canduto dan apa gitu. Jadi istilahnya membahas tentang bagaimana pedagang lokal terutama itu disusahkan oleh oknum yang kayaknya minta pajak aja atau minta duit aja, tapi mereka nggak ngurusin soal pedagang ya. Jadi bayangkan misalkan kita dari Jakarta ke Bogor lah lewat sungai ya, sungai apa sih biasanya, ya, atau mungkin jalan ya, sana ya. Jadi itu mungkin ada sekitar 10 pintu tol, 10 pintu tol itu kita harus bayar ya. Dan bayarnya itu bukan nggak murah ya. Alasannya untuk keamanan. Pasti kan kita kalau kita mau parkir pun juga dibilang keamanan. Kita mau ke ini keamanan. Saya nggak ngerti keamanannya apa, tapi yang jelas pasti bahasanya begitu, keamanan. Itu dari dulu udah begitu ya. Dulu bedanya dulu lewat sungai. Jadi lama-lama ada, jadi orang melakukan jadi malas juga. Kan bisa, tetapi nanti aksesnya ribet dan lebih mahal juga, 2 kali 3 kali lipat dari perairan. Nah, kecualinya ada dan seperti akses jalan yang bagus dari ibu kota Mataram ya. Dari Mataram itu kan sekitar Jogja sekarang, ke Jepara atau Semarang sekitar 4 kali perjalanan, itu ada jalan khusus. Jadi jalan istilahnya apa ya, buat akses penerangan dan militer. Jadi biasanya hanya pejabat atau perwakilan dari negara tertentu yang boleh masuk. Jadi kalau orang biasa boleh nggak? Nah boleh ya. Itu dianggapnya apa, jalan ya kayak jalan tol gitu ya. Jalan tol bisa semua ya. Ini jalan khusus, nggak boleh semua orang nggak boleh lewat situ. Harus ada izinnya, semacam paspor gitu ya. Ada izinnya buat apa? Ya. Kemudian kedua itu jadi mulai muncul masalah-masalah ya. Jadi apa ya, kekayaan itu kan menyebabkan negara-negara tersebut berkembang, tetapi juga menjadikan negara tersebut menjadi absolut, menjadi sewenang-wenang ya. Jadi kita kenal ada pelabuhan-pelabuhan besar yang punya apa ya, pedagang yang banyak, orang yang banyak, komoditas yang banyak, dan juga tentara yang banyak pastinya buat jaga pelabuhan seperti Aceh. Maka ini itu ada di dekat Malaysia
Malaysia dan Thailand berbatasan ya. Mengko itu ada di Myanmar ya, atau Burma zaman dulunya, Banten ya di Jawa Barat, dan Makassar ya. Sebenarnya masih banyak, cuma saya sebut cuma ini aja ya. Kemudian tadi saya kembali ke materi sebelumnya, itu adalah pajak perdagangan internasional itu merupakan pendapatan yang paling utama. Kenapa? Karena justru kekayaan utama itu dari dagang, bukan dari pertanian, bukan dari peternakan, tapi dari dagang. Itu adalah kunci dari apa ya, semua kekayaan ya. Kan kalau di Islam itu kan artinya kalau mau kaya kita harus dagang, ada hadisnya, benar kan? Nah, jadi ternyata diterapkan juga di beberapa negara, hanya negara Islam, tapi negara-negara lain itu diterapkan juga. Nah, akibatnya pajak tersebut menyebabkan harus ada diplomasi. Jadi kita misalkan, kalau setahu saya kan kita dengan Asia Tenggara itu kan nggak perlu visa ya, benar nggak? Jadi kita kalau kita mau ke Vietnam itu ada visa, ada biaya lain. Nah, lalu diplomasi, tapi diplomasi ini sifatnya temporer sementara doang. Karena kan zaman dulu nggak ada WhatsApp, nggak ada internet. Jadi kalau mau komunikasi itu kan luar biasa sulit. Misalkan dia kayak surat nih. Kalau saya pernah baca itu suratnya dari, ya ini sebenarnya dari masih sesama pulau ya, dari Pulau Jawa juga, dari suratnya Amankurat kedua ke Batavia Jakarta itu perlu 2 hari 3 hari. Dan suratnya panjang banget itu ya. Intinya adalah minta tolong bahwa ada pemberontak namanya Soeharto ya. Jadi VOC diminta tolong sama si Amankurat kedua. Itu ada suratnya panjang di aset nasional. Sama, apalagi kalau beda-beda wilayah lagi, misalkan dari apa, dulu kan orang Aceh pernah kirim surat ke Inggris, itu lama-lama bisa sebulan, ya apa sebulan, jadi aksesnya lama. Nah ini akhirnya mereka mau bantu gimana, mau keburu dihancurin atau keburu dimusnahkan kotanya atau tempatnya. Nah seperti juga waktu itu ada usaha, jadi kita itu ternyata zaman dulu itu ada orang Banten yang bernama Kiai Ngabedi Hayayupaya dan Kiai Wijaya, ini gambarnya ada di sini ya, gambar kelihatan ya. Itu dia orang-orang yang pernah ke Inggris, jadi pernah bertemu langsung dengan Raja Charles II. Apa tujuannya? Buat mencari diplomasi. Dan ternyata Inggris mau terima, karena pada saat itu Inggris sudah di Banten, itu orang Banten. Jadi dia cemas kekuasaan Belanda yang makin VOC yang makin kuat. Jadi mereka diundang. Nah, tetapi ketika 2 orang ini pulang, ya, Bantennya udah ya sudah ditaklukkan VOC ya, sudah jadi bawahan VOC. Jadi sia-sia lagi. Ya, jadi Inggrisnya juga akhirnya nggak bisa bantu, kan udah hilang. Kemudian akhirnya mau memicu karena banyak saingan-saingan yang makin ketat, akhirnya memutuskan beberapa negara itu mengurangi perdagangan dan menerapkan absolutisme yang kuat. Akhirnya para masyarakat dan bawahan itu ditekan. Tekan dalam artian tidak boleh berdagang. Jadi kalau mau dagang lewat gue doang, lewat saya doang. Jadi Amangraf satu Sultan Mataram itu dia apa berinisiatif menutup akses pelabuhan di seluruh Jawa yang di bawah komando dia langsung di Banten ya. Dia bilang alasannya katanya saya tidak mau ada petani yang berontak. Terus di sejauh meneliti alasan itu, padahal tapi bohong. Dia bilang di pelabuhan itu ada petani itu di pedalaman, ya kan. Jadi alasannya itu adalah supaya apa namanya orang-orang VOC itu dalamnya langsung sama dia, jangan lewat bawahan dia. Kalau bawahan dia cenderung nanti satu yang bawahnya bisa kaya, yang kedua dia bisa miskin. Dia nggak mau itu kan. Jadi itulah yang menyebabkan banyak orang-orang sultan-sultan atau raja-raja yang mungkin cenderung menutup diri. Banten itu akhirnya jadi di pedalaman, Mataram di pedalaman, ya kan. Kalau aktif sendiri akhirnya menutup diri ya saat itu ya. Jadi banyak raja-raja akhirnya yang dari pelabuhan untuk pedalaman. Ya, itulah akibat faktor internal dan eksternal, ya, macam-macam, ada perang, ada saingan dari VOC terutama ya itu paling kuat. Ini kemudian, nah ini dia kemundurannya adalah, jadi kemiskinan di Asia Tenggara itu banyak faktor.
kalau kita selalu nyalakan kok solusi, enggak juga saya bilang ya. Jadi ada banyak. Pertama di Asia Tenggara itu kan tidak punya perlindungan tegas soal pendidikan pribadi. Jadi kita hak swasta itu tidak dilindungi, tapi malah dirampas ya. Makanya kenapa ada pertanyaannya di Eropa itu kenapa bisa maju di Eropa? Kenapa di Asia itu nggak maju? Asia Tenggara utamanya. Kenapa nggak maju? Karena di Eropa itu hukumnya itu menjunjung namanya hukum humanisme. Jadi manusia itu segala-galanya. Kita nggak boleh merampas manusia, nggak boleh merampas hak asasi. Ya, itu hak ya istilahnya. Hak asasi manusia itu nggak boleh. Tapi di Asia Tenggara itu nggak dikenal. Proses itu nggak penting. Yang penting adalah kepastian dari ya. Kemudian ada hubungannya dengan yang kedua, itu terdapat kelas pedagang yang mandiri. Jadi pedagang itu kalau di Eropa kan dia punya kelas sendiri, punya tempat tersendiri, dan dia diistimewakan. Di sini enggak. Di sini pedagang itu cuma sebagai sampingan, cuma sebagai apa ya? Sebagai orang-orang yang kalau kata orang tertentu itu orang-orang rendah, ya. Makanya dulu Sultan siapa ya? Sultan Jogja itu setahu saya, apa Sultan Mataram itu, setahu antara Mangkunegaran 4, sorry, jadi antara ya Mangkunegaran 4 atau Sultan Jogja Hamengkubuwono kedua atau ke satu itu, dia minta waktu itu dia pernah meminta bantuan pedagang untuk melawan pemberontak, tapi ditolak. Tapi dia bilang pedagang-pedagang itu maaf ya, aku namanya siaran loh, jadi nggak mau istilahnya nggak mau bantu gua, jadi pedagang itu dianggap profesi yang terkutuk. Iya itu banyak sentimen-sentimen kayak gitu ya. Pas sekarang kita dagang kan malah dianggap hebat. Dulu enggak. Dulu pedagang itu dianggapnya hina. Ya. Bahkan kalau kita balik ke Eropa ya, di Eropa kalau di Islam mungkin dagang itu istimewa. Tapi kalau di Eropa nggak, di Eropa itu mencari untung aja. Misalkan kita apa ya jual ya barang lah, kita ambil untung 1.000 2.000 nggak banyak, 1.000 2.000 rupiah, tapi dianggapnya itu dosa. Itu nggak percaya seperti itu. Makanya di Eropa itu hal tersebut mau dihilangkan dengan humanisme tadi. Jadi makanya pedagang itu akhirnya muncul. Di Asia Tenggara itu enggak. Yang muncul pedagang yang mandiri, musuh masih makin dimusuhi ya. Nah kemudian akibatnya adalah harta dialihkan bukan untuk modal bergerak yang besar. Misalkan kita kalau kita pengusaha sekarang kan investasi pabrik, apalagi ya, mungkin apa sih mesin ya, mesin mungkin tuh karyawannya yang bagus, tenaga ahli terdidik, tapi kalau mereka enggak, mereka habisnya malah buat kayak emas ya kan, atau mungkin apa ya, perak, perhiasan, atau kalau zaman dulu itu buat beli pengiring. Jadi kalau orang zaman dulu itu, kalau kita sekarang kan orang kaya itu kita dengan mobil, rumah, apa dia, motor dan semacam ya. Tapi kalau zaman dulu enggak, budaknya berapa banyak, budaknya, terus pengiringnya, pembantunya berapa banyak, budaknya berapa, ada 10, wah, itu orang hebat. Pas sekarang kan dianggap gitu, kayaknya malah dianggap gitu merendahkan manusia ya. Enggak, zaman dulu enggak. Orang punya duit tapi buat bayarin orang lain buat ngawal dia. Jadi semacam bodyguard atau semacam buat bantuin dia. Itu yang dibilang rendah. Kalau zaman sekarang lebih ke barang-barang tadi, mobil tadi. Kemudian yang ketiga, keempat itu sengatan Portugis dan dominasi VOC. Jadi ini yang menyebabkan kemiskinan juga, di mana Portugis saya bilang sengatan, kenapa sengatan, karena sakit tapi sementara. Ya, jadi sementara kita sakit nih, mungkin kita sembuh. Nah, itu dibilang sengatan. Jadi Portugis itu cuma sekitar sahabat Tuhan, berpuasa, nah muncullah VOC. VOC itu kenapa bisa mendominasi ini, di atas bawah adalah modal paling besar, 6,5 juta gulden. Ya, itu paling besar. Jadi paling besar zaman itu. Sedangkan saingan-saingannya seperti EIC, East Indian Company, itu alat pedagang Inggris, hanya sepersepuluhnya, itu cuma 450.000, jauh, ya kan? Dan lagi seper-16-nya dari VOC, jadi modalnya jauh. Modal yang paling besar itu kan bisa di kapal, bisa buat apa sih, kayak bikin senjata ya. Jadi VOC itu benar-benar menang di modal, luar biasa modalnya. Maka dibilang, ada yang bilang VOC itu perusahaan terkaya di dunia, menyaing apa,
16 perusahaan apa tuh 16 perusahaan saat ini selevel dengan VOC zaman dulu kayaknya kalau dihitung-hitung kayak begitu ya. Jadi itu benar ya. Jadi makanya VOC itu modal paling besar kan keuntungan paling besar. Ya. Kemudian pemerintahan dalam berapa kalau inflasi menurun. Jadi akibatnya karena menurun itu orang-orang nggak mau beli lagi. Karena apalagi perang itu bisa kemungkinan buat beli komunitas itu berkurang. Bisa di senjata, ya kan? Senjata itu yang laris. Di Indonesia atau di Asia Tenggara pemegang senjata itu kurang, ya. Bukan nggak ada, tetapi cuma dia kurang, jadi nggak bisa ekspor ke Eropa. Nah, ini pertanyaannya adalah terakhir, kenapa Nafas 80? Jadi, Nafas 80 itu runtuhnya beberapa kota, terutama di Indonesia ya. Itu ada seperti Banten, Mataram, dan Makassar, itu runtun. Jadi, Mataram itu sekitar 16 apa namanya, Makassar itu sekitar 1670-an juga, dan Banten itu 1682. Itu runtun. Ya, jadi tiga kota atau tiga negara yang kuat di Nusantara itu dihajar semua sama VOC. Jadi Banten itu apa yang pelarian dari Makassar kabur ke Banten juga, makanan kedalaman yang nggak punya akses ke laut pun dihancurkan juga. Ada Aceh tadi, Aceh itu tidak dihancurkan tapi dipaksa untuk diem, dipaksa untuk istilahnya di perjanjian-perjanjian yang merugikan. Jadi begitu karena pada saat itu setelah kita masuk Islam Buddha ya, itu dia meninggal, kemudian anaknya sebentar cuma 4 tahun sehingga sebentar akhirnya ada masa sultan atau masa 4 ratu ya. Itu masa di mana 4 orang ratu berkuasa tapi dia nggak punya wewenang. Jadi kekuasaannya itu dipegang oleh bangsawan di bawahnya. Ini sebagai simbolik. Jadi kalau kita kena apa Raja Inggris itu siapa nama sekarang? Saya lupa. Raja Inggris Charles III ya, maksudnya. Itu dia punya megang titel raja, tapi dia nggak bisa memegang pemerintahan seperti itu. Jadi Aceh dipaksa untuk diam. Akhirnya ya masa 80 itu benar-benar selesai. Ya, untuk Asia Tenggara masa 80 selesai. Kalau untuk negara itu untuk Asia baru abad ke 19 hilang karena dominasi Inggris di Asia Tenggara, di Asia lain lebih kuat. Belanda kan di Asia Tenggara aja di Indonesia ya. Oke, mungkin sampai di sini ya, saya silakan ke moderator. Baik, terima kasih Bang Iskandar. Luar biasa sekali dari buku yang sangat tebal bisa dipadatkan oleh Bang Iskandar dalam 5 slide saja. Mungkin sebelum kepada teman-teman yang mau mengajukan pertanyaan, boleh tadi mekanismenya dengan chat, nanti saya akan bantu bacakan, atau ada yang mau sharing juga, itu boleh juga disampaikan di chat. Atau kalau mau langsung, jadi nanti kita juga akan berikan akses untuk open cam dan open video ya. Sebelum itu, saya mungkin izin menanyakan beberapa hal, Bang Iskandar, terkait buku yang sedang diulas pada malam hari ini. Pertanyaan saya itu seputar hal-hal yang sifatnya teknis dari buku ini sendiri dan juga mungkin substansial juga ya, Bang. Yang saya sendiri sebenarnya masih banyak ingin tahu karena jujur saya belum selesai membaca bukunya, Bang, untuk buku yang kita ulas pada malam hari ini. Yang pertama mungkin Bang yang ingin saya tanyakan secara teknisnya itu adalah kalau untuk pemula, Bang, mungkin kayak orang-orang yang seperti saya yang secara keseharian itu sebenarnya tidak begitu apa namanya masih awam lah ya untuk mengenal sejarah, membaca buku sejarah. Nah, dari bukunya Anthony Wright yang sekarang kita ulas ataupun yang jilid pertama, ada plus minus nggak Bang kalau menurut Abang? Mungkin ya kayak misalnya dari segi kata bahasa gitu ya Bang. Karena kan beberapa yang pernah saya baca kalau bukunya buku kayak yang cukup sepuh begitu tuh kadang bahasanya sulit dipelajari. Kalau menurut Abang sendiri, ada nggak Bang tips-tips yang mungkin di teman-teman yang ada di forum ini tuh juga mungkin baru pemula dan ingin membaca lebih dalam buku yang kita ulas pada malam hari ini. Silakan Bang Iskandar. Ya, terima kasih. Jadi kalau secara bahasa sih bahasa dari buku itu kalau menurut saya itu nggak terlalu banyak kita berpikir keras itu enggak sih. Itu lebih ke apa ya bahasa itu kalau dibilang ensiklopedis lah.
Maksudnya kalau kita baca ensiklopedia anak gitu, ya kan, ensiklopedia yang gede-gede kan kita bahasa enak tuh, kayak Wikipedia gitu. Nah, terus itu bahasa masih enak. Jadi katanya kita itu justru kayak diceritakan benar-benar kayak narasinya itu kayak kalau kita baca, saya jarang baca novel lah. Jadi narasinya kayak novel, tetapi ini non fiksi gitu loh. Narasinya tuh enak ngalir. Ya, jadi nggak ada istilah bahasa-bahasa ada sih bahasa ilmiah cuma nggak banyak. Bahasa istilah ilmiah yang seolah-olah ribet banget harus dicari kamus KBBI dulu, enggak ada. Jadi Hmm. kalau untuk pemula menurut saya ini bagus. Dan ini juga ada gambar-gambarnya, ada di buku itu gambarnya ada hitam putih ya. Jadi untuk gambar warna ya. Jadi tapi bagus ada gambar-gambar yang istilahnya kita jadi mudah. Jadi nggak perlu boring ya. Dan kita lihat gaya bahasa itu bagus. Jadi semua orang saya rasa bisa dibaca. Kecuali yang tadi saya bilang yang ada buku dari MTJ Hall itu bukunya karena apa ditulis tahun 60-an ya. Jadi bahasanya itu bahasa benar bahasa zaman segitu. Tahun 60-an itu kan setahu saya ya ada yang sudah ini ada ini kan masa 70-an ya, jadi itu kan. Jadi Anda sudah ini tapi bahasanya itu masih bahasa-bahasa tahun segitu yang mungkin anak sekarang nggak ngerti bahasa-bahasa itu gitu. Tapi kalau Anda itu bahasa-bahasa sekarang, sama gitu. Ya. Oke, siap. Terima kasih Bang. Ini pertanyaan lanjutannya nih Bang. Sebenarnya dari sisi substansi bukunya itu kan sangat menarik ya Bang, karena buku ini dibuat oleh si penulis Anthony Wright. Ini kan berdasarkan penelitian dia yang cukup panjang dan sangat menyeluruh, Bang. Nah, kalau di bangku sekolah sendiri sebenarnya seberapa besar sih Bang karya beliau ini tuh dijadikan bahan rujukan gitu ya Bang. Mungkin kalau untuk yang edisi kedua ini kan karena lebih dimensinya itu perdagangan gitu ya Bang. Di kelas-kelas ekonomi gitu ya, kalau di SMA mungkin di kelas IPS gitu ya Bang. Seberapa sering ini dirujuk karena saya pribadi gitu ya Bang, waktu sekolah saya nggak pernah mendengar karya beliau ini gitu Bang, waktu sekolah ya, ketika belajar misalnya tentang ekonomi ataupun tentang sejarah ya, kalau misalnya kita bicara tentang buku beliau yang jilid satu ini sendiri, gitu Bang. Kalau stasi kan saya buku paket ya itu ada beberapa kali saya ada dicantumin karya beliau tuh ada. Jadi saya lihat beberapa kali kalau buku paket sekarang ya. Tapi kalau mungkin buku paket dulu saya lebih ya memang sih zaman saya juga nggak ada sih. Zaman saya pas sekolah itu juga nggak ada karena ini apa mungkin kalau zaman itu kan kita lebih ngikutin ke SNI ya apa sih sejarah Indonesia itu ada buku khusus dari teknik begitu. Jadi Amerika itu kan setahu saya tema itu kan baru tahun 80-an sih nggak saya 80 90-an ya. Jadi agak baru dan dia itu karyanya itu setelah apa namanya baru booming ya akhirnya di Gramedia itu 2000-an ya itu baru naik. Saya juga istilahnya tarik ya. Cuma saya baru beli sih 2022 itu saya baru baca tahun segitu ya. Jadi perlu waktu lama juga 2010 sudah lihat zaman saya sekolah beli bukunya tapi nggak di buku nggak ada yang terkait narasi dari beliau itu nggak ada. Tapi sekarang sudah ada beberapa buku paket itu ada yang kurang setahu saya ada, walaupun nggak banyak. Jadi kan karena kan Asia Tenggara ini kan luas ya, jadi banyak penulis juga. Ya. Mungkin saya ingatkan kembali kalau teman-teman ada yang mau ditanyakan atau mau sharing juga sangat diperbolehkan ya. Ini masih ada Bang pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Itu terkait, kalau yang edisi kedua ini kan berkaitan dengan perdagangan gitu ya Bang. Kalau misalnya berarti ya Bang secara kasar ini kan sangat direkomendasikan dibaca oleh kalangan-kalangan ekonom gitu ya Bang. Kalau hingga saat ini seberapa relevan sih Bang buku ini untuk masih tetap dibaca bagi kalangan tertentu ya yang mungkin berfokus di bidang perdagangan itu sendiri. Demikian Bang. Kalau relevan ya, relevansinya dengan sekarang, mungkin kan kita kalau di Asia Tenggara itu kan sedang proses katanya sih ya menuju mengejar lagi ketertinggalan tersebut ya. Itu Hmm. sebenarnya bisa relevan kita melihat bahwa zaman dahulu kan Asia Tenggara itu kan pernah berjaya ya. Jadi kita ada masanya di mana masa puncak, masa emasnya, tetapi memang karena beberapa hal yang saya sebutkan tadi akhirnya turun untuk ya. Jadi istilahnya kalau dibilang relevan jangan relevan karena kita bisa melihat bahwa Asia Tenggara itu secara
Jadi apa ya, Asia Tenggara itu unik ya kalau saya bilang secara politik itu dia agak terpecah-pecah. Jadi karena banyak negara ya. Bahkan sekarang mungkin cuma 11 ya. Asia itu kan cuma 11, tapi zaman dulu bisa 100. Lebih setahu saya. Ya. Jadi apa kalau kalau dikaitkan ekonomi politik itu kan setahu saya stabilan politik itu akhirnya barulah dibilang ekonomi naik ya kan, makanya Hmm. nggak ada itu mau invest di negara perang, nggak ada. Coba investor di negara Irak apa sih yang di perang tuh, Palestina misalkan, Hmm. itu sulit karena Indonesia juga tahun 98 juga pada kabur ya kan. Hmm. Jadi segitu yang di buku ini itu juga kestabilan politiknya kurang, makanya itu juga yang menyebabkan saya bilang akhirnya investornya berdayanya pada kabur gitu loh. Jadi sekarang itu makanya kenapa dibentuk ASEAN ya, apa Asosiasi East Asian Nation itu kita kerjasama regional ya, regional Asia Tenggara supaya ekonomi kita bersama-sama maju gitu loh. Makanya tadi saya bilang ada Mas Kisa, ada AFTA ya, Asia Korea ya. Jadi kita impor ekspor itu nggak kena biaya. Masalahnya Indonesia siap nggak? Nah, itu kan. Ini mungkin pertanyaannya ke lebih substansi lagi Bang. Tadi ada beberapa hal yang saya masih bingung. Tadi kan Abang mention tentang mata uang Pieces ya Bang, yang digunakan pada masa dahulu untuk transaksi perdagangan ya Bang di Asia Tenggara pada zaman dahulu. Itu tuh maksudnya mata uang itu disepakati oleh komunitas Asia Tenggara itu sendiri atau ada yang mencetuskan atau bagaimana gitu? Ya, itu disepakati oleh pedagang-pedagang pada saat itu. Jadi Hmm. awalnya kan itu mudah dibawa ya. Saya kalau satuannya saya lupa, tapi itu mudah dibawa. Jadi kan kalau ada bolongan tengah itu diikat nanti dibawa ya. Jadi awal itu orang-orang Cina yang bawa, tapi kualitasnya memang ya jadi gini loh. Kita kalau di Cina kan kualitasnya bagus nih dari perak yang asli ya. Tapi kalau pas sampai di sini ternyata kualitasnya itu cuma campuran timah sama tembaga. Jadi kualitasnya Hmm. ketika kena banting itu langsung hancur. Jadi makanya zaman ketika itu mulai ditinggalkan karena kualitasnya menurun. Ya, tapi di zamannya memang ada pabriknya di sini. Setahu saya di Jawa, setahu saya di Jepara itu ada pabriknya. Itu pabrik buat pikis tadi itu buat produksi uang-uang tadi. Ya, makanya orang-orang VOC pun orang-orang VOC orang-orang Belanda itu kesal juga. Mereka mau pakai mata uang sendiri nggak bisa karena mata uang ini populer gitu loh. Orang VOC itu kan baru pakai uang sendiri itu tahun 17.700-an. Jadi pikis itu memang sangat apa ya dominasi banget, baru sekitar abad ke-19 hilang. Ya itu sih. Satu lagi mungkin Bang dari saya. Kalau misalnya dari tadi ulasan itu yang udah Bang sampaikan, dengan kondisi geografis Indonesia sebenarnya yang dikelilingi oleh laut, harusnya tingkat perdagangan Indonesia kan cukup bagus gitu ya Bang. Jadi harusnya saat ini tuh juga perdagangan dan ekonomi Indonesia juga lebih maju. Tapi kenapa ya Bang? Kita tuh masih kalah dengan Cina yang kalau dari segi geografinya itu sangat mungkin tidak seberuntung Indonesia ya dengan kondisi perairannya. Itu kenapa ya Bang? Selain ini ya Bang, kalau misalnya mereka sangat cepat dalam beradaptasi teknologi gitu-gitu Bang. Kalau itu sih memang itu kajiannya ada ya khusus ya. Jadi kalau seingat saya itu kan kenapa sih Indonesia itu agak sulit ya menyaingi pada peradaban negara lah, negara besar. Ya masa jauh-jauh lah Cina dan India lah ya, kita. Kalau India kita mungkin masih 50-50, tapi kalau Cina kita jauh ya. Jadi Hmm. kita itu apa tadi saya bilang kembali ke kestabilan politik. Jadi di Hmm. setahu saya di Cina itu sejak 80-an dan sampai sekarang itu nggak ada apa ya goncangan politiknya itu nggak kayak itu loh, nggak keras gitu loh. Sedangkan kita kan sudah berkali-kali ya kan 98 ya kan, Hmm. sebelumnya krisis 65 ya kan di mana G30X itu kan harganya menyebabkan negara goncang, harganya kan namanya itu inflasi 600%. Zaman Soekarno Hmm. itu jadi orang bisa miskin dalam semalam ya, jadi mata uang Rp1.000 dalam semalam tidak ada artinya, ada inflasinya luar biasa hebat ya. Dan di Semalapan juga sama, cuma di Semalapan nggak separah 600%. Setahu saya
120% inflasinya. Gitu kan. Jadi ekonomi itu sebenarnya butuh politik yang stabil juga. Tapi juga hukum yang pasti. Jadi nggak ada ekonomi apa orang invest tapi banyak korupsinya apa sih itu ya kan banyak apa sih uang sama sini ya kan. Nah itu dia apa itu kayak gitu. Iya, paham, Bang. Boleh teman-teman kalau ada yang mau ditanyakan itu dipersilahkan ya. Ada Tiwi juga di sini, ada Mas Hafiz, ada Mas Farhan, ada Kak Amanda, Kak Sinta. Silakan kalau ingin ada yang mau ditanyakan ke Mas Iskandar dan atau sharing gitu ya juga diperbolehkan. Tiwi mungkin Tiwi. Oke, Oh, paling ini aja ya kan kalau terkait tadi kan di Asia Tenggara, kalau di Indonesia sendiri khususnya seperti apa sih? Terus tadi kan sempat diulas juga yang asalnya maju terus pada akhirnya runtuh. Nah, keruntuhan ini tuh dampaknya sebesar apa kalau misalnya dikaitkan sama politik gitu selain dari sisi ekonomi gitu. Peruntuhan maksudnya zaman sekarang apa zaman dulunya gitu. Yang zaman dulunya. Kan kalau di buku itu kan aku sempat baca juga tuh ulasannya terkait dari isi dari buku. Nah, disebutkan juga kalau di zaman juga ada apa itu penyebaran agama kan, penyebaran beberapa agama nih selain tadi perniagaan tadi. Nah, sempat mengalami kemajuan terus pada akhirnya mengalami keruntuhan begitu. Nah, itu seperti apa sih? Mungkin boleh diulas juga lebih detail nih terkait relevansi sama penyebaran ajarannya juga gitu. Dan setelah keruntuhan itu seperti apa? Kalau itu sebenarnya ya, kalau di bab ketiga itu kan sebenarnya istilahnya agama-agama itu cenderung juga memperkuat perdagangan ya. Cuma saya nggak bahas karena itu kan waktunya nggak cukup takutnya. Jadi apa jadi di Asia Tenggara itu kan banyak agama-agama kalau kita berbicara ya, animisme dinamisme ya agama kepercayaan juga ya tapi banyak tiba-tiba banyak orang atau banyak negara tiba-tiba memeluk agama kayak Islam atau mungkin Kristen, Protestan, Katolik dan mungkin kalau di Myanmar itu ke arah kecil itu ada Buddha, ada juga yang meluk Hindu. Nah itu sebenarnya lebih ke apa ya? Mereka cenderung memeluk agama tersebut karena supaya memudahkan bisnis ekonomi juga. Jadi misalkan kerajaan apa ya Demak atau Mataram itu kan Islam. Nah, jadi mereka memeluk Islam bukan karena kuat agama yang mempengaruhi mereka, tapi supaya mereka dapat akses yang luas. Karena agama itu agama besar kan. Jadi kan kalau biasanya kalau sama agama kan berjalannya lebih enak, ya kan? Oh, apa percaya lebih enak, lebih ya lebih simpel lah. Tapi kalau beda agama kan kayaknya ribet. Kalau yang dulu begitu. Jadi apa namanya banyak orang akhirnya punya kerajaan memeluk agama-agama besar seperti Buddha, Hindu, Islam, Kristen tadi untuk supaya mereka bisa dapat akses dalam itu. Itu ya ada hitung-hitungan bisnisnya juga. Jadi nggak ikhlas memeluk agama saya senang ingin menekankan di Tuhan enggak juga ada hal-hal tertentu yang seperti itu. Nah ini yang dilihat di Asia Tenggara itu jadi faktor dominan juga ya. Kalau tadi dibilang peruntuhan ya, peruntuhannya seberapa parah ya, seberapa besar ya. Jadi ini ada dua pendapat yang saya ambil ya soal peruntuhan ini. Jadi ada yang disebutkan oleh bangsa barat VOC khususnya, tapi ada juga lebih ke peruntuhan kenalnya. Ya, saya megang yang internal ya, karena kalau kita megang peruntukan sebabkan oleh VOC itu bukan negara loh, itu kan perusahaan ya, perusahaan yang punya wewenang hak. Ya, jadi makanya sejarawan Sabana atau Dirjo itu sejarawan Indonesia ya ada bukunya. Itu dia memprotes VOC itu pada dasarnya apa ya? Secara apa namanya secara organisasi setara dengan kerajaan kita. Cuman dia politiknya kuat, dia punya duit, istilahnya kan katanya ada yang punya duit, punya kuasa gitu kan. Nah, itu juga itu berlaku juga zaman dulu. Jadi VOC itu kuat.
Makanya dia bisa menguasai anak muda, menguasai anak muda itu dia punya modalnya, kuat modalnya. Nah, ya walaupun modal tersebut akhirnya boncos juga, akhirnya dia pergi pulang ya kan, baru kan coba 99 akhirnya selesai bubar ya kan. Nah itu jadi apa namanya, peruntuhan itu lebih disebabkan karena internal kita sendiri. Jadi internal kita sendiri yang kurang kompak karena kita kan punya kepentingan ya, kepentingan yang bisnis, tahta ya kan. Jadi kepentingan-kepentingan itulah yang membuat saling apa sih istilahnya kalau berantem atau kontak-kontakan gitu ya, apa pukul-pukulan ya, jadi menyebabkan politik nggak stabil ya. Jadi makanya kalau kita lihat apa, pernah baca mungkin ya di Aman Prasad itu pernah dia membantai sampai ribuan ulama ya, karena dianggap ulama itu musuhnya dia, musuh politiknya dia nggak suka ya kan. Dia meluk Islam iya, tapi dia nggak suka Islam sebagai politik. Nah itu makanya orang-orang China itu fix lah gitu kan, tapi dia juga nggak propaganda. Nah, jadi dia memang dia buat diri sendiri, egoisnya gede gitu loh. Jadi runtuhan tersebut ya itu karena dia kan runtuh barang itu kan anak-anaknya apa nggak suka ya. Nah, jadi hal singkatnya nih masalah cinta, jadi anaknya itu suka sama selirnya bapaknya gitu kan, tapi bapaknya kan wah selirnya nggak tahu saya secara apa ya saya orang tahu, tapi pokoknya berantem lah masalah itu, jadi nggak terima. Jadi anak bapak musuh pada selir gitu kan, jadi hal seperti itu ya. Nah, akhirnya mereka berdamainya karena apa? Mereka berdamai juga. Bapaknya ketika di ujung hayatnya itu berdamai karena ada musuh lain. Ya kan? Nah, kita sentimen kita kan, mungkin sampai sekarang saya nggak tahu, sentimen kita suku. Dan orang Jawa nggak suka sama orang Madura, itu ada kan Jawa itu orang Madura, ya kan sentimen. Jawa itu kan ngapain bahwa gak Mataram itu harus ke dia orang Madura, ya kan. Jadi orang Mataram yang pakai orang Jawa kotok gitu nggak mau kan. Nah jadi kalau ini kita udah Madura, kita kesampingkan dulu musuh kita sendiri itu, kita bantu, kita lawan dia dulu ya kan. Tapi tentu aja terlalu kuat, udahlah kita bantu VOC aja lah, kirim surat. VOC bilang ada ininya lah, kita kan kalau bantu itu kan kadang-kadang ada nggak pabrik ya, ada istilahnya ya, ada apa sih, win-win solution, lo bantu gue atau bantu lagi gitu kan. Akhirnya mau coba, biasanya dia nawarin bantuan tapi diminta bantuan di Banten begitu, di Mataram begitu, di Makassar begitu ya kan. Biasanya ujung-ujungnya tuh pasti tahta nggak jauh ya. Nah itu internal kita yang nggak stabil, makanya kalau Indonesia nggak stabil politiknya, internalnya goyang ya, bawahnya yang kayak kita kasihan gitu loh. Kalau saya bilang sih gitu, kanjuran kita lebih karena internal itu sih. Yang dulu ada itu sampai hari ini juga masih terjadi di Indonesia gitu ya, Maya. Jadi sentimen budaya, kemudian politik, itu sampai hari ini juga masih sangat politik dunia gitu ya. Jadi juga ada dampak secara tidak langsung untuk ekonomi Indonesia karena orang kita jadi makin rumah gitu harganya gitu ya. Dari teman-teman yang lain ada yang mau di sharing kah? Ada Kak Iqbal mungkin, Kak Vina, Kak Rizky, Kak Tiara, boleh banget. Atau TV tadi apakah sudah terpuaskan atau masih ada yang ingin dikonfirmasi ke Bang Iskandar, atau mau ditanyakan? Gitu. Aman sih Kak, sudah terjawab gambarannya. Mungkin dari teman-teman yang lain kali ya, tadi sempat ngobrol juga. Oh ya, Kak Ikmal dulu tuh Kak. Hmm. Ya, silakan Kak Iqbal. Saya mana ya? Boleh open mic-nya juga nggak apa-apa. Boleh. Ya, saya masih di mute Kak Iqbal. Eh, Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Iqmal Awankur Rahman. Saya dari Pendidikan Sejarah UHAMKA. Eh, ada beberapa yang ingin saya pertanyakan mengenai Asia Tenggara dan hubungannya antara Asia Tenggara ya, yang ditulis di tulisannya Anthony Reid. Itu apakah ada hubungannya dengan kawasan Afrika yang pada saat itu punya apa ya, masa-masa yang cukup dibilang unik gitu kalau misalkan kita telisik ke Asia Tenggara gitu. Karena beberapa buku saya lupa judul dan penulisnya itu ada hubungannya dengan eh, Afrika. Tapi di sini saya ingin melihat apakah Antonio Reid melihat sampai sejauh sana gitu Pak. Gitu Bang, terima kasih. Ya, terima kasih Mas. Sama tadi, Sigma. Ya, Iqbal. Jadi Afrika kalau Anda itu memang kita kajiannya lebih ke Asia Tenggara sih. Jadi kalau Afrika itu kan dia kontur benua itu juga beda ya. Kalau Afrika kan dia lebih apa sih namanya, kontinental ya istilahnya ya kan. Jadi bukan pulau-pulau gitu ya. Jadi lebih ke apa sih dia di bahasanya lebih kaya di pesisir ya kan. Tapi kalau di pedalamannya memang luar biasa sulit. Makanya Afrika itu kan sampai sekarang pedalamannya beberapa negara sih yang semua beberapa negara itu masih terlibat konflik sektor yang sukunya kuat ya. Jadi tapi kalau di pesisirnya itu masih agak mendingan kayak mungkin saya itu masih mendingan lah setahu saya. Jadi pesisirnya tapi ya kalau dibilang Indonesia juga kayaknya masih mending Indonesia ya. Jadi kalau Afrika itu kan dia lebih fokus kan apa biasanya orang-orang pesisir itu lebih membawahi orang-orang pedalaman. Sama sih di sini juga begitu ya. Cuma kalau di sini kayak Mataram itu justru kebalik ya. Mataram itu justru menguasai pesisir, apa membawahi pesisirnya, walaupun dia di pedalaman ya kan. Jogja itu kan di pedalaman ya, agak ke dalam ya, jadi bukan di dekat laut ya kan. Kalau laut selatan kan dulu nggak kayak sekarang banyak apa sih pelabuhan gitu kayak Cilacap gitu ya. Dulu kan belum ada pelabuhan Cilacap ya. Pelabuhan tuh di utara semua Jepara, Tuban, Gresik gitu kan, Banten itu Batavia itu memang di utara semua ya. Makanya Cilacap itu ya. Jadi Mataram itu berhasil menguasai ya. Makanya itu VOC itu ngincar akses di situ. Beda sih kalau kontrol Afrika tadi, Indonesia juga memang fokusnya Asia Tenggara bukan di Afrika sih ya. Mungkin itu sih ya. Tapi Antonio Reid di bukunya nggak ngebahas sampai sana Bang ya? Sampai Soal hubungannya banyak saja Bang? Enggak ya? hubungan, kalau hubungan enggak lah soalnya dia fokusnya tapi mungkin kalau ke Asia benua iya, tapi kalau Afrika enggak. Oke, siap. Terima kasih Bang. Terima kasih, Kak Iqmal. Teman-teman yang lain ada yang mau ditanyakan? Ini juga ada chat dari Kak Amanda nih, Bang Iskandar. Jadi Kak Amanda juga kebetulan lagi baca cerita rakyat sama sejarah Lombok, terus sempat baca juga tentang anggota keluarga kerajaan yang rebutan selir atau istri patih gitu ya. Jadi Kak Amanda juga baru tahu ternyata di Mataram juga terjadi fenomena yang sama gitu. Menarik ya Kak Amanda berbicara sejarah. Oke, nggak ada habisnya untuk diulas. Dari teman-teman yang lain, apakah masih ada yang ingin ditanyakan? Mas Hafid, mungkin Kak Tina, Mas Rizky, atau sembari itu Mas Iskandar, saya satu lagi Mas Iskandar yang mau saya tanya dan masih belum terjawab dari bacaan saya sendiri itu adalah sebenarnya kenapa sih Mas si Anthony Wright ini begitu tertarik dengan mengkaji ya kawasan Asia Tenggara sampai dia tahu tahu hal-hal yang detail gitu ya karena dari buku yang dia tulis itu nggak cuma dari segi wilayah gitu ya sampai kebudayaan
kita atau permainan-permainan tradisional kita tuh dia di bukunya itu juga diulas secara detail itu kenapa ya Mas? Dia Mas Iskandar apakah ada informasi terkait latar belakang beliau kenapa begitu eh, apa namanya itu ya kalau istilahnya Oh iya, eh iya. ya istiqomah banget gitu dia mempelajari kawasan Asia Tenggara gitu ya termasuk Kan Indonesia. ya. Jadi memang ini ini dihubungkan sama sejarah lain ya. Kan Mary itu kan yang teman juga bahas Indonesia. Jadi tahun 50-an itu ya. Jadi ini kembali ke tadi ya sebenarnya yang saya bilang buku 60-an sejarah Asia Tenggara oleh P.J. Hall. Itu buku Asia Tenggara pertama. Jadi kita itu wilayah Asia Asia lain itu banyak ada ada apa sih ada identitasnya Asia Selatan, Asia Timur, Asia Barat disebut Timur Tengah ya kan. Asia Tengah itu mungkin disebutnya eh, ada yang bilang kalau saya bilang Asia Tengah itu Asia Barat Asia KW mirip tapi nggak mirip saya bilang gitu kan. Jadi Asia Tengah itu nggak dikenal makanya Asia Tengah itu istilahnya macam-macam ya ada istilahnya dibilang anak benua India karena di belakang India posisinya kalau dari India ada juga tadi di bawah angin nah kan bahwa itu istilah orang-orang dulu ya jadi tahun 50-an sampai 50-an itu ilmuwan Inggris itu kalau apa namanya SOAS School Oriental Asian Studies ya itu dia membuat kajian Asia Tenggara itu biar lebih luas ya satunya dengan ini yang kuliah di sana seingat saya begitu ya yang kali juga kuliah itu jadi banyak bukan orang Belanda doang orang Inggris pun kali dengan studi Asia Tenggara ya karena Asia Tenggara ini wilayah yang sangat-sangat apa ya kajiannya kurang jadi kajiannya kurang mereka ingin teliti ya jadi banyaklah sumber-sumber yang belum terekspos akhirnya diteliti dan sampai sekarang kita punya iris Asia Tenggara tersebut. Jadi Asia Tenggara itu nama Asia Tenggara itu baru ada tahun 45 ketika perang dunia kedua setelah perang dunia kedua kita kenal nama Asia Tenggara dan kajian sejarahnya itu baru tahun 60-an. Jadi masih baru. Dari Asia Timur itu banyak. Asia Selatan banyak. Asia Tenggara itu baru sedikit. Nah, makanya kayak Anthony Ray, kayak tadi itu dia membuka jalannya lah. Jadi orang-orang Eropa itu tertarik dengan kita karena apa Asia Tenggara itu apa ya dia tuh uniknya itu tadi negaranya banyak tetapi kaya gitu loh tapi kesatuan politiknya itu sangat kurang pukul-pukulan semua itu ya dari bayangkan ya ini kita nggak usah ngomong jauh-jauh Asia Tenggara di Jawa sendiri kalau saudara-saudara tahu ya itu seingat saya negara itu tahun 1700-an itu ada sekitar hampir 30 negara loh di situ negara kerajaan ya, berarti bukan negara kota. Jadi bukan itu bukan hal yang sedikit lah. 30 negara di Pulau Jawa itu kita provinsi aja berapa? Cuma 6 ya di Pulau Jawa itu kan. Ini 30 negara loh. Jadi pukul-pukulan semua kan. Makassar itu dari Makassar ya. Mataram, Surabaya itu punya kerajaan sendiri. Kiri Kedaton ada lagi kerajaan sendiri. Kiri Kedaton tuh di apa sih namanya? Kiri Surabaya itu ada yang Kiri Kedaton ya. Jadi Jepara berdiri sendiri, Batavia sendiri ini Batavia itu unik ya Batavia itu ada ejekannya jadi Sultan Mataram Sultan Agung ya itu pernah bilang ada kota di Jawa tapi nggak ada orang Jawanya yaitu Batavia itu daerah itu membatasi orang Jawa masuk ke situ karena jangan sampai mata-mata Mataram jadi mereka curiga kan barang yang mata si Sultan ya awas loh jadi curiga yang nggak boleh masuk waktu masuk hanya bekerja ada yang kuli bangunan jadi kerja malam-malam suruh pulang orang tembok Batavia kan di situ kan dibilang kota yang ada orang Jawanya makanya Sultan Agung itu berangkat paling malam Batavia jadi dia 2 kali nyerang tapi nggak ada yang 3 kali dia belum meninggal ya ya itu sih mungkin ya. Siap-siap Bang. Ini ada pertanyaan dari Kak Amanda Bang. Mungkin ini sedikit sensitif yang ingin ditanyakan itu. Di buku ini tuh apakah ada membahas tentang perdagangan manusia atau budak di Asia Tenggara atau di tahun itu sudah tidak ada atau memang sengaja tidak dicatatkan gitu Bang. Bang, abang masih di mute kayaknya Bang. Ya, kurang-
Mungkin buku ini apa dengan manusia budak. Eh, ada tapi nggak di itu sebenarnya ada yang di putih, yang bukan di merah, ada yang di putih. Ya. Jadi yang pertama ada. Saya nggak baca, tapi saya kan sebenarnya sekilas ya. Jadi itu ada situ lagi lengkap di situ. Mhm. Yang kalau di sini di Mesel kecil-kecil, tapi kalau di yang putih itu banyak karena kan putih itu budak itu jangan salah, budak itu dulu identik dengan tadi saya bilang gengsi. Semakin banyak budak yang bilang orang, wih dia orang hebat. Lah kan nggak ada mobil, nggak ada nanya McLaren warna apa, nggak ada itu ya, nggak ada. Kadang kalau kata orang TikTok kemarin kan dia nanya McLaren warna apa, nggak ada. Mobil kan belum ada saat itu. Jadi nanya budaknya berapa, apa sih budaknya berapa, ya kan? Kalau rumahnya di mana? Rumahnya gede nggak? Gedongan nggak? Nah, itu. Jadi apa namanya? Budak-budak itu apa dia sebagai sial yang hebat ya simbol-simbol. Jadi dan itu bukan di Asia Tenggara ya di Eropa di Arab itu banyak cuma bedanya ada bedanya kalau di Asia Tenggara di Arab itu budak itu sebagai cuma simbol keteladanan sebagai simbol kekuatan. Kalau di Eropa budak itu ya budak kerja, jadi budak itu budak hasil duit ya. Beda beda makanya orang-orang Eropa ketika ke apa sih Amerika itu bawa budak Afrika bawa budak India bahkan budaknya orang Eropa sendiri orang-orang Irlandia itu kalau dengar banyak itu budak juga datang ke sana sama itu kan bedanya bawa kerja kalau kita kan bawa status beda situ ya gitu sih. Ya, ya. Gitu Kak Manda, benar juga ya karena dulu belum ada mobil, jadi orang pamernya status sosialnya mau dianggap bagus tuh ya dari segi jumlah budaknya. Ini ada pertanyaan lanjutan sih Bang terkait pertanyaan sebelumnya yang ditanyakan Kak Amanda, tapi ini diajukan oleh Kak Akmal lagi. Kalau boleh tahu perbudakan yang dibahas oleh Anthony Wright di bukunya yang satu lagi itu berasal dari mana ya, Bang? Apakah ada informasi terkait itu? Kalau budak di koleksi sorry dibahas dari mana saya ini ada sama-sama ya tapi karena kan saya putih belum aja tapi Hmm. kalau saya dari yang lain kalau di Batavia ya kita ngomong Indonesia dah yang dekat lah ya di Batavia itu orang Batavia itu biasanya bawa budaknya dari Bali ya jadi coba coba cek Jakarta namanya kampung Bali ya Bali orang Bali itu udah dikit ya tapi dulu kampung isinya orang-orang Bali ya Bali Master ya istilahnya Bali Master ada itu kan Jakarta mah jadi negara ya jadi negara itu namanya Bali Master itu khusus orang-orang Bali yang baik orang merdeka atau orang Buddha itu datang ke situ jadi mereka di Bali dari Jawa juga ada tapi dari Jawa itu VOC membatasi karena apa takutnya kalau jadi si Sultan marah jadi orang VOC itu takut sama Sultan juga jadi kok kalau si Hmm. ya kalau budak itu orang Bali aja lah atau orang Sumatera kalau apa orang Jawa jangan nanti ke Jawa bisa kerja aja bekerja kuli apa bukan budak ya jadi yang Jawa jangan takutnya kalau kita ngerasin orang Jawa nanti Sultan marah kita diserang pasukannya ribuan pasukan pusing kita gitu. Jadi kalau di Jawa itu biasanya dari Bali, dari sama Jawa juga ada, di Sumatera ya. Jadi gimana sistemnya biasanya itu kayak tuh masih model kayak kita play order. Ya, maaf ya ini agak gelap ya. Play order jadi orang VOC bilang ke pedagang orang Bali ya, saya mau pesan budak 1.000 budak. Kita mikir ya play order. Ya, ini enggak. Ini sidak ya teman. Play order ya jadi pakai surat kirim ke apa agen budak di sana nanti raja Bali itu kan biasanya Bali itu kan raja ada enam kerajaan jadi selain musuhan juga lagi-lagi biasanya musuh-musuhnya itu ditangkap-tangkapin dijual jadi budak nah, ya itu sih. Ya. Itu bisa terkonfirmasi juga nggak sih Bang kayak buku-buku zaman dulu yang tentang Jugun Lansu itu masih sejalan nggak sih Bang membahas tentang itu? Jugulan Buku Jugulan Fu yang dulu kalau misalnya eh tapi itu lebih ke budaknya dalam tanda kutip seks ya Bang yang dulu diperdagangkan di oh yang apa Jepang sih ya zaman Jepang gitu ya Bang. Jepang juga ada kalau gitu ya itu jelas ada itu ya Jepang yang itu memang biasanya dipakai buat
memuaskan tentara-tentara tentara Jepang. Tentara Jepang itu kan ini kan stres, jadi butuh hiburan. Ya. Jadi ada juga, jadi sebenarnya budak itu ada dua, ada yang buat gaya-gayaan, ada yang buat tiga sih, yang ada yang buat kerja, ada juga yang buat tadi, maaf ya, buat seks begitu. Jadi biasanya apa namanya orang Belanda itu kan apa namanya orang Eropa itu kadang bosan juga dia teman. Dia kan butuh, dia kerja di sini kan, dia kerja di sini dia butuh ya semacam gitulah ya. Jadi kan kalau cewek Eropa di sini dikit, ya kan. Jadi mereka butuh orang yang seperti itu, makanya mereka kenal orang Indo, orang campuran seperti itu ya. Biasanya tertarik nih, ada yang nikah, ada yang cuma gitu, ada yang cuma ya gitu lah, putus gitu kan. Jadi macam-macam ya. Jadi kalau kita balik ada kalau di Jepang itu ya di Jepang di Pulau Nagasaki itu jadi setiap mana Belanda itu punya akses eksklusif ke Jepang, orang bangsa lain nggak boleh, bangsa barat lain nggak boleh, hanya orang Belanda orang VOC. Itu setiap bulan tuh dikirim semacam kayak gitu budak seperti itu yang buat pemuas itu. Nah biasanya memang mereka bukan nikah sih apa sih namanya, punya anak juga yang anaknya itu jadi sama bapaknya biasanya. Nah itu yang ya jadi problem, jadi problem anaknya mau dibawa sama bapaknya mau bawa ibunya gitu kan. Itu di zaman dulu juga ada seperti itu ya, bukan zaman sih, jadi sudah ada. Cuman memang apa namanya kalau budak seperti itu biasanya memang bukan dipesannya, bukan secara langsung tapi lebih ke instan gitu, mesti tiba-tiba ya. Jadi bukan kayak pasti bukan kayak dikhususkan buat SK gitu, bukan kata kayak negatif ya, bukan, tapi lebih kan tiba-tiba gitu. Hmm. Tapi udah terancam tuh udah sistemnya, kita mau luar negeri kan mau ke sana itu udah tempatnya, kalau segitu itu enggak ya. Itu baru abad ke-19 itu bang, udah ya. Ya, menarik sih Jadi, ya. Mungkin nanti next diskusi kita Kak Iqbal atau Kak Amanda bisa bantu untuk eh, apa range diskusi kita yang yang jilid satu kali ya Bang, biar bisa dikuliti juga tentang tulisan Anthony Wright ini ya Bang, tentang sejarah kebudayaan yang sudah dia teliti di Asia Tenggara. Nah ini juga ada pertanyaan Bang dari Kak Sinta, tapi sebelum itu tadi kayaknya Bang Farhan raise hand. Kalau Bang Farhan masih standby, boleh Bang di open mic aja, silahkan. Udah ada caranya loh. Nah, baik yang pertama saya ingin berterima kasih kepada Bang Ahmad Aulia Iskandar yang telah memberikan warna pada terutama khususnya buat saya karena saya juga eh, bukan pegiat sejarah ya penikmat aja sih gitu. Nah, yang pertama saya tadi sempat ngobrol juga waktu sebelum kegiatan ini dibuka sama siapa tadi lupa saya. Sama Kak Tiwi. Oh iya, hasil itu saya tuh ingin sedikit mencari korelasi dan memang benar saya punya catatan sedikit gitu. Nah, terus di tahun 1940 itu 1400-an itu belum ada catatannya, terutama catatan saya dalam mengenai sejarah Bogor dan Depok gitu kan. Nah, terus korelasinya mungkin kalau di catatan saya hari ini ya sampai pada eh, kerajaan Banten itu Raden Haji menjual wilayah kerajaannya dari Selat Sunda dari Sunda Kelapa sampai Pajajaran gitu. Nah, terus yang saya ingin tanyakan mungkin tentang korelasi ya. Saya pernah dengar istilah tanah partikelir gitu. Apakah itu berkaitan tentang karena itu kan bicara perekonomian, tentu bicara perdagangan, tentu bicara kekuasaan gitu. Apalagi kalau dari sekolah itu kan kita diajarkan Portugis atau Belanda datang ke kita itu untuk menegakkan triple G gitu kan, glory, gospel, and gold gitu kan. Nah mungkin ada korelasinya gitu. Uh, Dikit banyaknya mungkin minta dijelaskan gitu oleh pemantik pada malam hari ini. Terima kasih. Ya, terima kasih Kak Farhan. Silakan Bang Iskandar.
Masih di mute kayaknya Bang Iskandar. Apa ya? Ya, oke. Jadi nanti kan pertanyaan tentang partikular ya. Partikular itu apa sih? Ya kan? Jadi kalau partikular itu kan sebenarnya swasta. Jadi misalkan swasta zaman dahulu itu orang-orang individual atau orang pribadi yang punya banyak duit, ya. Itu dia biasanya dikasih tak beli ya itu dia perhitungan luas. Saya kita memang saya kurang tahu sih ya kalau di daerah Jawa Barat ya. Tapi setahu saya ada kayak model Bosca gitu ya kalau Jawa Barat ya. Kalau di Jakarta tuh banyak ada namanya Saint Martin tuh punya Kemayoran ya, karena dia kan mayor ya. Jadi makanya dari Kemayoran itu dekat dari tempat dia mayor ya. Kemudian ada lagi Depok ya itu dari Kastelin itu ya. Depok itu di Kastelin itu dia punya tanah juga. Dari mana tanahnya? Dia karena dia itu Dewan Hindia, jadi dia dikasih dan akhirnya diperluas. Dia partikel itu kan tanah swasta ya. Jadi zaman dahulu tanah swasta itu banyak banyak sekali ya, terutama di luar Pulau Jawa karena di luar Pulau Jawa itu kan tanahnya lebih luas dari sini ya. Orangnya sedikit tapi tanahnya lebih luas dari sini. Kalau sini kita orang udah banyak ya. Jadi hal itu yang menyebabkan sebenarnya masalah ya. Partikel itu kan punya masalah sampai saya nggak tahu kalau hari ini mungkin jarang ya, tapi zaman dulu itu sangat-sangat ketika kita menikah itu sangat-sangat problematik loh. Jadi ya sebenarnya Belanda itu dulu uh, bisa kita bilang ada sisi positifnya itu mendukung namanya kita negara kesatuan. Kenapa? Jadi ketika itu sama Belanda itu dibeli-beli tanahnya, dibeli pemerintah. Jadi supaya tujuannya agar bisa diatur langsung di pemerintah. Karena kalau partikel itu sistemnya, maaf ya misalkan daerah apa di misalnya Bojonggede lah, misalnya Bojonggede, itu dia seorang individu misalkan namanya Mister siapa gitu kan. Nah, dia tuh suka-suka dia punya hukum sendiri dia di situ. Dia mau kita disuruh jadi budaknya dia, maksud itu nggak ada pemerintah Belanda tuh nggak boleh protes, pemerintah yang banyak tuh nggak boleh protes. Nah ini menyebabkan kestabilan ekonomi juga jadi kurang merata. Nah ini sama Belanda mau cegah, tapi mereka memang nggak berhasil sampai mereka memang nggak berhasil karena itu ada sekitar 24 juta hektar sehingga saya itu baru ditulis per 4 doang, 6 juta doang. Sisanya masih orang-orang partikel itu. Makanya kan di Sumatera itu kalau itu kan raja-raja itu kan menekan sekali ide kesatuan ya, ide kesatuan karena dianggapnya mereka turun derajat dari orang biasa ya. Nah itu jadi di India di Malaysia itu sampai ketika merdeka itu masalahnya besar karena pemerintah India dan pemerintah Malaysia itu kesulitan dalam mengatur negaranya karena banyak orang-orang ini ketika reformasi agraria ya reformasi tanah itu mereka sulit mereka ingin bagi-bagi tanah tapi mereka punya orang ya kalau punya orang berarti kan harus bayar dulu ya kalau punya swasta negara ganti rugi dulu kan biasanya swasta itu ribet ganti ruginya ribet ya semakin luas tanahnya semakin ribet atapnya gitu kan. Nah, kita enggak masalah kita enggak di Jawa terutama itu nggak terlalu begitu ada cuma nggak terlalu banyak maka kita reformasi agraria kita itu lebih baik daripada India dan di Malaysia atau kalau di Filipina ini bukan rumah batik lagi bukan punya orang swasta pengusaha tapi orang agama pendeta itu punya tanah yang luas-luas karena kalau di Katolik itu kan gereja itu tanahnya nggak boleh dihubungkan. Nah, ternyata tanah gereja di Filipina itu lebih besar dari tanah pemerintah kan lucu ini gimana aturnya nih ya kan. Nah, itu problematika negara-negara di bekas sejarah Inggris atau Spanyol itu problematikanya banyak sekali. Justru kita di Belanda itu nggak ada problematika berkurang problematika tanah-tanah partikular itu karena Belanda ingin sebuah negara kesatuan yang pemerintahnya mengontrol semua. Kalau di Inggris kan sistemnya itu kan dia lebih ke negara koloninya mandiri ya. Tapi akibatnya ketika merdeka itu masalahnya ribuan masalah. Kita lihat di Pakistan di India itu kan habis merdeka pukul-pukul sampai hari ini masih musuhan. Dan lebih krusial lagi kita pas tahu Palestina dan Israel. Siapa lagi kalau bukan koloni Inggris? Itu juga ulah-ulah mereka juga. Jadi ulah-ulah
selalu dibiarkan. Kalau akhirnya nggak diurus. Kalau Belanda tuh masih mengurus kita sebenarnya. Penjajah mah semua jahat sih saya bilang. Ada penjajah bagus ya. Bagus iya aja kan. Tapi maksudnya kalau kita mau compare itu kalau kita mau pukul-pukulan Inggris sama Inggrisnya lebih dukung Belanda. Ya kan. Jadi Inggris itu cuma manis di awal lah. Tapi di akhirnya banyak peningkatan apa sih permasalahan di Afrika pun masalah di Afrika pun mereka kan di negara-negara jahat Inggris. Iya itulah ya kan. Jadi ya itulah artikel itu yang menyebabkan susah negara buat mengatur reformasi agraria itu susah sekali ya. Mungkin itu sih. Ya, terima kasih Bang Iskandar. Semoga ini menjawab ya Mas Farhan. Eh ini Bang, masih ada pertanyaan dari Kak Sinta. Kalau misalnya masih ada pertanyaan, teman-teman boleh silahkan diketik atau raise hand juga nggak apa-apa. Kalau misalnya nanti tidak ada, mungkin ini dari Kak Sinta yang terakhir ya Bang Iskandar. Sebenarnya kan potensi yang kita punya dalam perniagaan itu, menurut Kak Sinta kan hingga sekarang tuh masih sulit berkembang atau dikembangkan. Sebenarnya apa sih Bang faktor yang menyebabkan potensi-potensi yang kita punya itu dalam hal perniagaan itu sulit untuk dikembangkan? Gitu, Pak Iskandar. Oke, sudah. Potensi yang kita punya adalah harus dikembangkan. Hmm. Untuk dikembangkan ini sebenarnya pertanyaannya agak-agak yang tidak agak ambigu maaf ya. Jadi sulit dikembangkan terus. Kalau menurut saya sih potensi kita Indonesia sendiri ya itu sebenarnya banyak. Cuma kalau sulit dikembangkan lagi-lagi ya saya bilang kita kan gimana sih cara mengembangkan perdagangan yang stabil yang kuat ya. Kita perlu namanya kestabilan politik dan hukum ya. Jadi apa namanya penguasanya itu mendukung dan hukumnya juga mendukung atau tegas terhadap hak yang istilahnya apa ya pribadi ya. Jadi kalau di negara-negara seperti negara-negara Cina kan komunis ya, Cina komunis tapi dia kan sistemnya haknya lebih ke hak komunal, hak bersama. Itu maju juga, cuma apa namanya caranya lebih keras, ya kan. Jadi kalau kita kan kalau hal seperti itu kayaknya agak susah diterima ya. Jadi kita apa kalau misalkan model itu gimana ya? Model itu kalau tanah bersama itu kan, jadi rumah itu nggak adanya apa ya? Nggak ada istilahnya kepemilikan pribadi SHM itu nggak ada. Ya itu jadi bisa dialihkan oleh negara ke orang lain tanpa dia harus bayar itu namanya pemilikan bersama ya. Tapi kalau hak individu kan kita orang lain mau punya kita dia harus bayar ke kita ya kan. Kalau rumah kan misalnya NJOP nilai jual objek Pajak. pajak. Nah potensinya ya potensinya apa sih potensi yang sudah dikembangkan tuh apa sih ya kan. Jadi potensinya saya bilang apa ya kita itu kan kesadaran multikultural saya bilang juga masih kurang ya. Jadi kita ya mungkin teman-teman sehari-hari juga masih merasakan ya hal-hal seperti itu kita jadi bukan bilang kesadaran bahasa daerah itu harus dihilangkan enggak tapi kita kan kadang multikultural itu apa ya, membatasi namanya kesatuan ya. Jadi harus buat jadi keberagaman tapi kita malah jadi apa ya sekat-sekat yang nggak bagus ya. Ini yang saya bilang nggak ini loh nggak membantu negara buat maju ya. Jadi apa namanya negara dan kita sendiri juga harus bisa membantu menyelesaikan masalah ini. Jadi kita nggak boleh apa sentimen suku itu sebenarnya nggak ya udahlah preferensi gitu kan yang udah zaman abad ke-21 gitu. Makanya lebih ungkit-ungkit kita tuh kesama orang Indonesia yang kita progres ke depan itu sih. Ya, Bang, sepakat banget. Sepertinya kalau dari chat sudah ada sudah tidak ada pertanyaan sih Bang yang ditinggalkan oleh teman-teman di sini. Dan mungkin itu pertanyaan terakhir yang diajukan oleh Kak Sinta. Sepertinya bisa kita selesaikan mungkin ya Bang ya. Sebelumnya terima kasih banyak Bang Iskandar sharing luar biasanya. Saya sendiri yang mungkin bukan orang awam lah dalam hal sejarah-sejarah itu sangat apa ya tercerahkan gitu Bang. Ternyata hal-hal seperti sejarah atau yang tidak berkaitan langsung dengan
ilmu yang mungkin saya geluti, saya itu lebih fokus di hukum, Bang. Ternyata itu sangat relevan untuk dikaji dan dipelajari juga berkaitan dengan sejarah ini, sehingga untuk pembaruan hukum itu sendiri juga bisa terlaksana gitu ya di Indonesia. Nah, kalau mungkin saya bisa sedikit menyimpulkan, ternyata karya-karya yang diterbitkan oleh Anthony Reid yang malam ini kita ulas itu sangat relevan untuk kita baca. Selain dia sangat kaya hasil kajian yang dia ulas di dalam terkait Asia Tenggara, dari segi teknis buku itu sangat ringan dan juga didukung oleh visual yang baik, sehingga pembaca pemula pun masih bisa mempelajarinya dengan baik. Dan yang kedua mungkin sejarah perdagangan, kita juga bisa tahu dari buku yang kita ulas pada malam hari ini, kita ketika kita baca dan pelajari bukunya, kita tahu bagaimana zaman dahulunya perdagangan kita itu bisa sukses dan juga mengetahui sebab-sebab kejayaan itu kemudian hancur gitu ya. Itu juga dipengaruhi oleh beberapa faktor termasuk dari orang-orang yang ada di dalamnya itu sendiri. Dan mungkin terakhir sebagai saran juga pada teman-teman panitia dari Temu Sejarah, ya untuk jilid 1 mungkin nanti bisa juga jadi bahan diskusi kita selanjutnya ya, Dewi. Mungkin sekian dari saya, Bang Iskandar. Terima kasih. Saya mohon maaf apabila ada salah dalam memoderatori diskusi kita hampir 1,5 jam lebih 10 menit. Saya pamit undur diri, saya kembalikan kepada Dewi.